Nama saya Gabriela Yemima dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 15. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang teater. Untuk pengertiannya, secara etimologi, teater itu berasal dari kata Yunani kuno teatron, yang dalam bahasa Inggris artinya seeing place atau tempat untuk menonton. Kata teater akhirnya dipakai untuk menyebut nama aliran dalam teater, dan juga dipakai untuk nama kelompok dan pada akhirnya berbagai bentuk pertunjukan seperti drama, tari, musikal, itu juga disebut teater. Arti teater secara umum yaitu seni bermain peran yang menyajikan kisah kehidupan nyata di atas pentas, atau segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Lalu untuk sejarah perkembangan teater dunia, yang pertama itu berasal dari zaman Yunani purba. Jadi dulu banyak ditemukan lukisan, dekorasi, dan artefak. Jadi dulu bangsa Yunani kuno juga mengadakan festival untuk menghormati dewa Dionysius dan menyelenggarakan sayembara drama. Jika zamannya dibagi, maka perkembangannya yang pertama itu ada teater Yunani kuno. Itu di sekitar tahun 534 sebelum Masehi. Dan di sana ada 3 bentuk drama, yaitu drama tragedi, komedi, dan satir. Lalu yang kedua adalah zaman Renaissance Inggris, yang berkisar di tahun 1500 sampai 1700. Tokohnya yang terkenal adalah William Shakespeare dan karyanya adalah Romeo and Juliet. Lalu yang selanjutnya ada teater zaman Renaissance Prancis yang berkisar di tahun 1500 sampai 1700. Jadi teater zaman ini memberi jiwa baru kepada gaya klasik Yunani kuno. Tokohnya yang terkenal adalah Molière. Lalu yang terakhir adalah Commedia dell'arte di Italia, itu ada di abad ke-16. Jadi di sana dipertunjukkan di lapangan kota dengan panggungnya sederhana. Lalu pelakunya menggunakan topeng dan percakapan spontan, diselingi tarian dan nyanyian menyindir. Lalu teater bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu teater tradisional atau teater klasik dan teater modern. Kalau teater tradisional adalah seni teater yang asalnya dari masyarakat tertentu dan umumnya tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Teater tradisional sangat dekat dan menjadi bagian dalam hidup masyarakat dan diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang. Untuk sejarahnya, di Indonesia bermula dari kegiatan upacara tradisional dan keagamaan, seperti upacara pernikahan, upacara kelahiran, upacara kematian, dan lain-lain. Jadi semua upacara itu biasanya didukung oleh kegiatan berupa peristiwa teater dengan tarian dan musik. Oleh karena itu teater tradisional tidak bisa dipisahkan dari tari dan musik. Lama-kelamaan masyarakat juga perlu teater yang bisa dijadikan hiburan. Oleh karena itu lahirlah teater yang khusus untuk hiburan masyarakat, yaitu yang kita kenal dengan teater tradisional. Ciri-cirinya yaitu memiliki keunikan dan keindahan sendiri, yaitu keunikan dan keindahan dalam gerak, latar, irama pengiring, dan cara penyajiannya. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah latarnya sederhana. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu berisi pesan moral dan nilai luhur. Lalu pentasnya bersifat terbuka, yaitu tanpa panggung, dan selanjutnya dialognya bisa improvisasi. Salah satu contoh teater tradisional Indonesia yaitu Ludruk. Ludruk ini berasal dari Jombang, Jawa Timur. Jadi biasanya Ludruk dipergelarkan di panggung dengan mengambil cerita kehidupan rakyat, cerita perjuangan, dan lain-lain yang diselingi lawakan dan biasanya diiringi oleh gamelan untuk musiknya. Dialog dalam Ludruk menggunakan bahasa khas Jawa Timuran dan bersifat menghibur. Pementasan Ludruk juga biasanya diawali dengan tarian remo
dan biasanya diperankan oleh pemeran laki-laki semuanya. Dalam ludruk ada unsur parikan yang pengaruhnya sangat besar. Misalnya parikan yang dilantunkan oleh Cak Durasim. Lalu yang selanjutnya adalah teater modern. Teater modern itu seni teater yang sudah tidak menggunakan pakem dari seni teater tradisional, dan biasanya tumbuh dan berkembang dengan mendapat pengaruh dari seni teater barat, dan juga memiliki struktur dan mengikuti naskah, dan juga tujuannya adalah untuk menghibur. Untuk sejarahnya di Indonesia itu dilatar belakangi oleh pengaruh budaya barat, terutama Belanda. Teater modern dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1891 dan terus mengalami perkembangan hingga berdirinya Sandiwara Dardanella. Perkembangan teater modern terus bermunculan hingga zaman penjajahan Jepang. Jadi untuk perkembangan teater modern pada tahun 1920-an itu awal berkembangnya drama Pujangga Baru. Jadi naskah ditulis berdasarkan masalah penjajahan kala itu dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bentuk dialog dan sanjak. Lalu pada tahun 1930-an teater modern yang ada bertemakan perjuangan dan terdapat tambahan dengan cerita kerajaan dan kisah-kisah mistis. Lalu di tahun 1940-an teater modern berkembang di masa penjajahan Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Jepang. Lalu di tahun 1950-an terdiri atas kisah perundungan atas jasa pahlawan yang gugur dan juga menggoleskan nilai keberanian, keikhlasan, dan kepahlawanan. Lalu di tahun 1960 sampai 1970 teater modern berkreasi dengan menggabungkan tari, dagelan, dan unsur-unsur lainnya. Lalu di tahun 1980 sampai 1990 teater modern mendapat perhatian khusus dengan didirikannya lembaga-lembaga teater dan juga adanya beragam festival teater seperti Festival Teater Jakarta, Festival Seni Pertunjukan Rakyat, dan lain-lain. Ciri-ciri dari teater modern yang pertama adalah bertujuan untuk hiburan dan mendapatkan apresiasi. Dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa nasional. Yang ketiga yaitu pentasnya bersifat tertutup, yaitu menggunakan panggung dan properti pendukungnya. Lalu yang selanjutnya yaitu berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Lalu selanjutnya yaitu dialognya sesuai naskah tetapi masih bisa berimprovisasi. Untuk salah satu contoh teater modern yang ada di Indonesia yaitu drama. Jadi drama adalah jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Kisah dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Dan kualitas drama bisa dilihat dari bagaimana konfliknya itu disajikan. Dan drama itu juga pastinya menggunakan naskah dialog. Lalu drama juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu drama tragedi. Drama tragedi adalah kisah sedih dari tokoh dramanya. Lalu yang kedua adalah drama komedi yang menceritakan cerita-cerita yang lucu. Lalu yang terakhir adalah melodrama. Melodrama ini adalah kisah serius dan memunculkan rasa kasihan yang membuat penonton terbawa oleh suasana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.